wal Islam wa sihhatil abdan wa sihhatil abyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang sholih dan sholihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik kali ini kita semuanya telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ibadah di bulan Ramadan ini sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan lipat ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu anak-anakku semuanya, marilah laksanakan, marilah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini ibadah dengan Allah, ibadah dengan benar, melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Salawat wa salam semoga selalu terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa akan mendapatkan syafaatnya di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini kita semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan panen-panen pahala. Maka dari itu anak-anakku semuanya, marilah kita berpanen ria untuk mendapatkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu untuk mendapatkan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan adab-adab yang benar, dengan adab-adab yang baik. Dalam beraktivitas melakukan kegiatan belajar ataupun kegiatan apapun itu juga semuanya harus melaksanakan adab-adab yang baik. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa juga di bulan Ramadan ini kita harus melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, melaksanakan adab-adab berpuasa. Ustaz akan menyampaikan beberapa hal di waktu yang singkat ini. Yang pertama, adab dalam berpuasa di bulan Ramadan ini adalah kita berupaya sedapat mungkin untuk dapat sahur dan menundanya di penghujung waktu. Bahwa dalam hadis mengatakan tasakharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Imam Bukhari. Yang kedua, anak-anak semuanya, adab dalam berpuasa adalah bersegera berbuka apabila sudah datang waktunya untuk berbuka. La yazalun nas bi khairin ma ajallu fitr. Orang-orang yang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan dalam berbuka. Yang sudah kita laksanakan ini adalah ketika kita sebelum makan yang kita hidangkan dalam berbuka, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jarang orang yang melaksanakan doa setelah berbuka. Akan kami sampaikan doa dalam berbuka. Dzahaba dzalama wabtallati uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini adalah doa perkataan dalam hadis bahwa ketika kita selesai berbuka mengucapkan doa tersebut. Baik anak-anakku, yang ketiga adalah adab dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, kita hendaknya menghindari berbicara yang kotor, menghindari berbicara dusta, menghindari menggunjing. Idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus. Pada hari seseorang di antara kalian yang berpuasa, maka janganlah ia berkata yang kotor. Di sini rafaf, yarfus,
rafas di sini bermakna adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Jangan sampai kita melaksanakan dalam ibadah puasa Ramadan ini untuk rafas, yaitu jatuh di dalam perbuatan maksiat, baik berkata kotor, berdusta, menghujing dan lain-lain sebagainya. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adab dalam berpuasa adalah yang keempat, banyak melakukan yang kurang bermanfaat. Saya ulangi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat dalam bulan Ramadan. Seperti kita berlebihan dari pagi sampai sore, kita nonton TV, bermain game secara berlebihan sampai kita lupa dengan sholat kita, dengan belajar kita dan sebagainya. Maka kita hindari, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat berlebihan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu. Yang kelima adalah kita tidak banyak makan. Ma mal'a ibnu Adam wi'an sarra. Tidak ada bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Bagi orang-orang yang banyak makan itu tidak lebih buruk dari perutnya. Maka dari itu anak-anakku jangan sampai kita banyak makan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah dalam puasa Ramadan ini berbanyaklah kita untuk mendermakan ilmu kita, mendermakan kemuliaan-kemuliaan, mendermakan badan kita, mendermakan akhlak kita kepada orang lain. Badan kita mendermakan kepada orang lain. Kita punya ilmu maka kita belajar. Kita punya ilmu maka kita amalkan. Kita punya adik, ketika kita belajar Al-Quran maka kita nyimaklah kepada adiknya, agar kita mendermakan ilmu kita bermanfaat. Kemudian ketika kita muliakan diri kita dalam akhlak, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi beberapa adab-adab dalam ibadah puasa Ramadan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan yang tidak baik maka jauhilah, atau ketika itu perkataan yang baik maka gunakan perkataan itu menjadi manfaat buat kita semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang bisa kami sampaikan. Terus jaga kesehatan kita semuanya, selalu belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.